Pernah kebayang nggak sih gimana ceritanya sebuah rumah sakit yang isinya tumpukan kertas bisa berubah jadi serba digital? Nah ini tuh bukan cuma soal coding loh, ini tantangan analisis sistem yang wah kompleks banget. Dan hari ini kita bakal bedah langkah-langkah paling krusialnya. Khususnya buat teman-teman mahasiswa informatika, ini bisa dibilang studi kasus dunia nyata yang sempurna banget. Oke, ini dia rencana main kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu sebesar apa tantangannya. Terus, kita bakal jadi detektif sebentar. Kita audit sistem manual yang ada. Kita juga bakal bahas inti masalahnya, yaitu identitas pasien, bongkar semua borok-borok di sistem lama, dan terakhir, kita susun fondasi yang super kokoh sebelum kita nulis satu baris kode pun. Yuk, kita mulai! Jadi pindah ke rekam medis elektronik atau biasa disebut EHR, itu langkah yang gede banget. Tapi tahu nggak salah paham terbesarnya apa? Banyak yang ngira ini cuma proyek IT. Padahal bukan. Ini bukan soal beli software baru. Ini soal mengubah total cara kerja, bahkan budaya di sebuah rumah sakit. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Pertanyaan yang pasti ada di kepala setiap manajemen rumah sakit. Di tengah ruwetnya proses, data pasien, alur kerja yang udah ada, kita harus mulai dari mana sih? Inilah masalah yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Jadi, sebelum tim IT mikirin spek teknis atau apapun, langkah paling pertama itu justru jadi detektif. Kita harus benar-benar periksa sistem kertas yang ada sekarang. Istilahnya, ini fase investigasi, di mana kita bongkar semua kenyataan yang ada di lapangan. Audit kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Apakah setiap pasien dalam setiap interaksinya datanya dicatat? Kedengarannya sepele ya kan? Tapi Anda bakal kaget betapa seringnya misalnya data dari UGD itu tercecer atau nggak lengkap. Padahal kalau dari kacamata data, itu kan gerbang masuk paling penting untuk riwayat kesehatan seseorang. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini soal integritas data. Apakah ada satu sumber kebenaran gitu untuk setiap pasien, atau jangan-jangan datanya nyebar di banyak folder, di banyak lokasi? Ini penting banget. Sistem yang datanya pecah-pecah begini, wah itu mimpi buruk banget buat proses digitalisasi. Nah, di sini kelihatan jelas bedanya. Di sebelah kiri, itu cara yang benar. Sistem penomoran unit. Satu pasien, ya satu nomor unik aja seumur hidup. Semua datanya ngumpul di situ. Simple. Nah, di kanan, ini praktik yang buruk. Sistem serial. Tiap kali pasien datang, dapat nomor baru, folder baru. Akibatnya, ya bisa ditebak. Datanya jadi tercerai-berai, nggak lengkap, dan risikonya tinggi banget. Kalau sistem begini diotomatisasi, yang ada cuma bikin kekacauan digital. Oke, ini membawa kita ke jantung permasalahannya, identitas pasien. Kalau di dunia database, ini tuh primary key-nya. Kalau kita nggak bisa mengidentifikasi setiap pasien secara unik dan konsisten, seluruh sistem informasi yang kita bangun bakal ambruk, sesederhana itu. Di negara atau sistem yang nggak selalu pakai nomor identitas tunggal kayak KTP, tantangannya jadi berkali-kali lipat lebih rumit. Gimana caranya kita bisa yakin kalau Budi Santoso yang datang hari ini, itu Budi Santoso yang sama dengan yang datang tahun lalu? Biasanya sih rumah sakit pakai cara lain. Tapi ya gitu, semuanya punya kelemahan. Nama bisa sama, nggak semua orang inget nama gadis ibu mereka. Dan biometrik itu butuh infrastruktur khusus. Nggak ada yang benar-benar ampuh kalau nggak ada satu standar yang dipakai bersama. Dan ini dia solusinya, Patient Master Index atau PMI. Anggap aja ini kayak buku telepon raksasa untuk semua pasien yang pernah ada. PMI inilah yang jadi jembatan antara data demografis, kayak nama, tanggal lahir, dengan nomor rekam medis unik si pasien. Ini yang memastikan data yang benar nyambung ke orang yang benar. Oke, kita udah paham soal pentingnya struktur dan identitas. Sekarang yuk kita lihat masalah-masalah paling umum yang hampir pasti bakal kita temukan waktu mengaudit sistem manual. Anggap saja ini dosa-dosa warisan dari dunia serba kertas. Masalah nomor satu, dan ini paling sering kejadian, dokumentasi yang amburadul. Catatan gak ditandatangani, informasinya kurang, tulisan tangannya, ya ampun kayak ceker ayam. Coba pikir, kalau data mentahnya aja udah jelek, apa yang bisa kita harapkan dari versi digitalnya? Sampah masuk, ya sampah juga yang keluar. Pernah lihat kan, hasil lab atau laporan ronsen yang penting banget tapi baru datang beberapa minggu setelah pasiennya pulang? Nah, formulir-formulir kayak gini seringkali nggak ada identitasnya, jadi susah banget buat dimasukin ke rekam medis yang benar. Akhirnya, jadi ada lubang besar di riwayat kesehatan pasien. Terus, apa yang terjadi kalau petugas nggak bisa nemuin rekam medis yang asli? Seringnya, ya udah bikin baru aja. Hasilnya, satu pasien bisa punya 2, 3, atau bahkan lebih rekam medis yang beda-beda. Ini jelas menghancurkan konsep satu sumber kebenaran, dan bikin data jadi nggak bisa dipercaya sama sekali. Harusnya setelah pasien pulang, rekam medisnya itu langsung balik ke bagian rekam medis buat diurus. Tapi kenyataannya,
Rekam medis ini seringkali nyangkut di bangsal atau klinik, bisa sampai berminggu-minggu. Ini bikin alur kerja dan pelaporan jadi macet total. Nah, ini dia intinya. Intisari dari semua masalah tadi. Teknologi itu bukan tongkat sihir. Kalau proses dan kebiasaan manusianya jelek, komputerisasi itu cuma akan bikin masalah yang sama terjadi, tapi lebih cepat. Kita cuma mengotomatisasi sebuah kekacauan. Oke, kita udah identifikasi semua masalahnya, sekarang kita pindah ke solusinya. Jadi, sebelum proyek EHR ini bisa jalan, ada beberapa hal mendasar yang hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Anggap aja ini pre-flag checklist kita. Ini dia fondasinya. 4 hal yang wajib diberesin. Pertama, 1 pasien, 1 rekam medis. Titik. Hentikan duplikasi. Kedua, beresin semua masalah identifikasi pasien sampai tuntas. Ketiga, buat dan kelola si Patient Master Index itu sebagai pusat data utama. Dan keempat, yang paling penting dari semuanya, latih orang-orang ya, para dokternya, perawatnya, untuk bikin dokumentasi yang benar dari awal. Tanpa 4 pilar ini, serius deh, semua uang yang digelontorkan buat software EHR bakal terbuang percuma. Terus, buat apa sih semua kerja keras ini? Nah, ini dia tujuannya. Ini bukan soal digitalisasi cuma buat gaya-gayaan. Ini soal gimana caranya bikin perawatan jadi lebih baik, lebih efisien, dan lebih aman. Dan dari sudut pandang data, ini membuka pintu ke analisis kesehatan masyarakat dan penelitian yang dulu tuh mustahil dilakukan. Ini hasil akhirnya yang kita kejar. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Apakah sistem EHR yang baru itu benar-benar solusi ajaib? Atau jangan-jangan dia cuma sebuah cermin besar yang akhirnya dengan jelas nunjukin ke kita semua masalah proses dan budaya kerja yang selama ini ngumpet di balik tumpukan kertas? Coba deh, pikirin soal itu.